Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai aja sesi kita yang berapa nih? Keempat ya? Jadi keempat ya, metabolomic. Jadi kita coba untuk meneruskan kuliah kita tentang multivariate data analysis. Saya kira yang multivariate analysis ini agak panjang ya slotnya ya. Karena ini yang utamanya juga, salah satu yang utamanya juga gitu. Selain daripada identifikasi komponen, MDE ini juga adalah salah satu yang utama dalam metabolomics. Jadi saya akan share. Oke, kelihatan ya. Oke, minggu lalu kita sudah bicara tentang kenapa kita perlu multivariate analysis, karena kita berhubungan dengan multivariabel ya. Multivariabel itu variabel itu ada dua, satu variabel yang kita sebut dengan variabel X, satu lagi variabel Y ya. Kalau variabel X itu kalau dalam matematika kan Y sama dengan MX plus C kan biasa kan. Y sama dengan MX plus C. Jadi Y itu adalah variabel, X pun adalah variabel gitu ya. Jadi Y dengan X itu bisa berubah nilainya kan. Yang nilai Y itu tergantung daripada nilai X kan. Nah, itulah apa namanya disebutkan bahwa nilai Y itu dependan kepada X, tergantung daripada nilai X. Tapi nilai X dia tidak tergantung pada nilai Y. Nilai Y itu tergantung daripada nilai X. Jadi sebagai sederhananya contohnya adalah Y itu adalah contohnya adalah variabel aktivitas biologi. Kemudian yang X itu adalah contohnya metabolic profile-nya, ya kan? Jadi aktivitas biologis suatu herbal atau satu obat gitu ya, itu tergantung daripada profil daripada metabolit yang ada di dalam sampel. Itu yang kita sebut dengan X. Nah, sekarang saya berhubungan dengan kita bicara tentang multivariable data analysis. Nah, yang variabel yang saya masukkan itu adalah dua tadi, variabel yang Y dan variabel yang X. Oke, di dalam multivariate data analysis kita mengenal banyak metode. Satu adalah unsupervised, satu lagi adalah supervised. Kalau unsupervised itu artinya kita cuma tergantung pada variabel yang X saja. Sedangkan yang supervised berarti kita tergantung kepada variabel Y dan X, dua-duanya ada gitu ya. Artinya kalau yang kemarin saya sebutkan kemarin dengan PCE ya, yang PCE ini adalah Principal Component Analysis, itu adalah variabel kita berhubungan dengan unsupervised ya. Jadi yang kita tidak supervisi dia punya kalkulasi. Ya, kita hanya menggunakan variabel X saja ya. Tapi nanti kemudian hari ini juga kita akan pergi ke PLS dan PLSDE. Nah, di situ ada yang namanya Y variabel. Nah, Y variabel itu tadi kan, contohnya kita bisa masukkan bioaktivitasnya atau kita bisa masukkan penggolongannya daripada sampel tadi. Oke ya, sekarang kenapa kita kerja dengan multivariable? Karena kita kerja dengan multivariate analysis, sekarang kita kerja dengan banyak variabel. Minggu lalu juga saya sudah terangkan kenapa kita harus membuat latent variables ya. Latent variable itu yang kita sebut dengan principal komponen. Karena kenapa? Karena kita mau menghindari terjadinya error ya. Yaitu dengan demikian jumlah daripada variabel yang baru ya itu akan jumlahnya kurang daripada jumlah daripada sampel, ini kan. Nah, sekarang untuk bagaimana prinsip kerjanya ya.
Ini udah kita sebutkan ya, how PCL work. Sudah saya jelaskan. Pertama kita masukkan datanya, ya, kita masukkan datanya seperti ini. Kita masukkan datanya, kemudian input data ya. Kemudian setelah itu baru scaling, ya. Sudah scaling, kemudian kita ada yang kita sebut dengan min, ya. Setelah min, baru centering, ya. Centering. Setelah centering, baru kemudian kita lakukan yang namanya fitting, ya. Jadi fitting itu artinya kita membuat prinsipal komponennya. Jadi kita buat latent variabelnya, ya. Itu yang kita sebut dengan fitting, ya, daripada prinsipal komponen. Nah, kemudian PC yang pertama itu menjelaskan variasi yang terbesar daripada sampel. Kemudian PC yang kedua, PC 2 itu dia ortogonal terhadap PC yang pertama, ya kan? PC yang pertama. Artinya variasi yang dijelaskan oleh PC yang pertama itu pasti lebih besar dibandingkan PC yang kedua, karena PC yang pertama atau prinsipal komponen yang pertama dia dibuat untuk menjelaskan variasi yang terbesar daripada sampel. Oke, kemudian kita sudah belajar juga tentang apa yang dimaksud dengan projection, kan? Nah, projection itu artinya ya kita banyak daripada variabel tadi, ya. Itu kita buat seperti sini, kita buat dua variabel, dua dimensi. Atau kita bisa buat tiga variabel atau 4 variabel. Jadi di sini mungkin bisa PC1 atau PC2 atau PC1 atau PC3 atau PC2, PC3 dan sebagainya, ya. Nah, tapi waktu kita melihat waktu kita analisis itu bisa 2 dimensional atau 3 dimensional. Oke. Nah, kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang score plot. Jadi score plot ini sendiri kita ingin melihat bagaimana sampel itu dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Jadi ada yang namanya di sini ada yang T1, ada yang T2. Ini yang PC1, PC2-nya, ya. Jadi dia berdasarkan kepada sifat, ya, daripada sampel, maka mereka akan terpisahkan. Nah, ini kita lihat ada 3, ya, sampel. Ternyata yang sampel yang SE ini berbeda dari sampel yang FI dengan FE, ya. FI dan FE dia bersatu, sedangkan sampel yang satu lagi dia memisah tersendiri, ya. Jadi SE dengan VI dengan VE ini dia terpisahkan berdasarkan P1 atau PC1. Tapi sampel-sampel ini tadi dia tidak bisa terpisahkan dengan PC2, ya. Nah, jadi kalau lihat di sini kelihatan bahwa SE itu terpisah daripada VI dengan atau VE berdasarkan PC yang pertama. Oke. Kemudian sedangkan loading plot sendiri, ya, itu artinya kita melihat bagaimana kedekatan daripada X variabel, ya, terhadap latent variabelnya. Jadi kalau seandainya X variabelnya itu dekat, ya, berarti nilai kosinusnya, ya, berarti sudutnya dengan PC atau latent variabel itu sangat kecil, sehingga kalau kita buat nilai kosinus artinya nilainya akan besar, ya. Berarti semua yang ada di sebelah sini berarti nilai kosinusnya besar, ya. Nilai kosinusnya besar artinya nilai X, ini X variabelnya itu terhadap PC1 itu positif, yang besar, ya. Sedangkan yang satu lagi yang di sini yang SE atau EWI yang negatif berarti dia terhadap PC yang pertama adalah jauh derajatnya, ya. Berarti sudutnya, berarti kosinusnya minus, ya. Artinya dengan demikian kita bisa menjelaskan, gitu ya, bahwa sampel-sampel yang kita lihat di score plot ini, ya, itu bisa kita ketahui kenapa mereka berbeda berdasarkan loading plotnya. Bagaimana kita tahu? Kita buat overlay aja, ya, antara score plot dengan
loading plot, ya. Artinya kalau seperti ini kan artinya variabel yang di sini SEWI ya, SEWI itu variabelnya, itulah yang menyebabkan perbedaan antara SE dengan VI atau VE. Dan juga SELE dan PEWI ya. Nah, ini variabelnya nih. Kebetulan saya pakai data ya dari bukunya Simca ya. Nah, kemudian artinya apa? Artinya variabel SEWI ini ada banyak di sampel SE. Sedangkan variabel SELE dan seterusnya ini ada PW dan PLE ya. Itu banyak di sampelnya VI dan VE. Jadi kita sederhananya seperti itu aja. Kalau dengan PCI kita overlay aja. Kita lihat oh yang sebelah sini berarti dia banyak yang sebelah sini ya. Variabel yang sebelah kanan ini banyak di sampel yang sebelah kanan. Variabel yang di sebelah kiri banyak di sampel yang sebelah kiri. Gitu. Jadi itu cara membaca loading plotnya. Kemudian ya itu yang minggu yang lalu. Sekarang kita teruskan dengan bagaimana kita bisa mendiagnostik bahwa model statistik yang kita lakukan ya itu valid ya. Statistik itu belum tentu ya bahwa kita melakukan semuanya itu bahwa kalkulasinya valid. Bagaimana kita tahu bahwa itu valid ya? Bahwa sampel terlihat di sana memang berbeda, tapi valid nggak gitu kan? Caranya dengan mendiagnosis ya PCA-nya sendiri. Nah, caranya itu ada macam-macam. Utamanya ada 3. Yang pertama adalah model diagnostik. Kita lihat fittingnya gimana, kita lihat predictive ability-nya gimana. Cara yang kedua adalah dengan observation diagnostik. Kita mendiagnosis sampelnya sendiri. Strong atau kita akan melihat apakah ada outliers-nya enggak. Strong atau moderate outliers-nya enggak. Kita bisa juga lihat grupnya, kita lihat trennya ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel diagnostik. Nah, variabel diagnostik ini kita lihat masing-masing variabelnya, di X-nya, di Y-nya ya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana korelasinya, kontribusinya daripada variabel tadi. Kemudian variabel mana yang bisa dijelaskan kan. Nah, ini saya teruskan kepada model diagnostik. Jadi dengan model diagnostik ini kita bisa lihat apakah kalkulasi yang kita lakukan, statistik yang kita gunakan itu valid atau tidak. Kita lihat daripada nilai R-square-nya dan nilai Q-square-nya. Jadi nilai daripada R-square itu sebenarnya dia menjelaskan berapa bagusnya fitting tadi. Ya. Bagaimana dia bisa menjelaskan variasinya. Yang bagus itu kalau nilai yang sudah yang totalnya itu sekitar 50%. Ya, kalau untuk metabolomics 50% sudah cukup ya. Jadi nanti waktu kita running software-nya, nanti akan keluar nilainya tadi ya. PC 1-nya berapa, PC 2 berapa, PC 3 berapa, PC 4 berapa. Total semuanya itu yang kita kalkulasikan, jumlah R-square-nya kalau bisa nggak kurang daripada 50%. Artinya model ini ya dia sudah bisa menjelaskan variasi sebesar 50% total. Ya. Jadi bisa jadi PC 1-nya mungkin sekitar 20%, 30 ya. PC 2-nya mungkin sekitar 10%, PC 3-nya mungkin 5% dan seterusnya. Sampai mungkin dengan PC 5 total semuanya 50% sekian. Itu oke ya. Jadi R-square ini sendiri itu kan sudah saya jelaskan tadi kan seberapa besar dia menjelaskan variasinya. Dia bisa mempresentasikan berapa variasi di dalam sampel. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut dengan Q-square, itu adalah predictive ability. Predictive ability. Jadi kalau seandainya yang R-square tadi kita itu aktual ya, aktual data.
Tapi kalau yang Q-square ini kita adalah kemampuan prediksinya. Robust nggak ini model ini gitu kan. Kalau kita ambil sebagian data kira-kira masih sama nggak kesimpulannya gitu. Seperti kemarin kan kita lihat daun kumis kucing kan, kita ambil datanya sebagian. Kita masih bisa nggak kita mengatakan bahwa itu adalah kumis kucing. Ternyata setelah kita ambil satu aja, nggak tahu lagi itu apa itu daunnya. Berarti kan kemampuan dia menganalisa atau memprediksi kan berarti udah salah, gitu kan? Nah, kalau kemampuan prediksinya udah menurun, artinya kita tidak bisa lagi menambahkan prinsipal komponen yang baru. Nah, predictive ability ini caranya apa? Kita itu yang kita sebut dengan cross validation. Ya. Caranya gimana? Kita ambil sepertujuh data. Jadi sepertujuh data itu kita keluarkan, ya, kita keluarkan. Nah, sudah itu kita biarkan software itu kira-kira bisa nggak dia memperkirakan apa isinya yang data yang kita keluarkan tadi, ya kan? Ini kalkulasinya lumayan rumit ya, tapi ini idenya aja ya. Nah, jadi sepertujuh kita keluarkan, ya kan? Kemudian kita lihat benar nggak data prediksinya yang dilakukan oleh software. Nah, ini ya kalau seandainya misalkan ini visi satunya, visi 2 di sini, visi 3 di sini, visi 4, visi 5 di sini contohnya ya. Sampai dengan visi 5, Q-square-nya masih bagus, R-square-nya pun pasti naik ya. Tapi setelah visi yang ke-6, ternyata Q-square-nya turun, artinya dia tidak mampu lagi memprediksi. Gitu. Artinya dengan penambahan latent variables, justru dia tidak bisa lagi memprediksi model tadi ya, memprediksi data yang keluar. Artinya kita harus menghentikan jumlah visi sampai yang ke-5 aja ya. Sampai ke-5 di sini dia udah stabil. Yang visi yang ke-6 dia udah turun. Visi ke-7 udah turun, ke-8 apalagi gitu ya. Berarti udah sampai visi yang ke-5 udah kita sampai visi 5 aja. Kemarin kan ada pertanyaan dari Pak Dr. Ikhwan ya. Sampai visi yang berapa gitu kita gunakan, kan bisa aja visinya sampai 10, 20 atau berapa kan. Caranya dengan seperti itu tadi. Fitting itu kita hentikan ya pada saat saturated Q-square-nya. Q-square-nya itu tidak bisa naik lagi, dia malah kalau kita tambahkan visinya dia akan turun. Nah, pada saat itu kita harus hentikan, ini kan. Nanti di waktu kita menggunakan software akan jelas nih. Kemudian yang kedua adalah R-square itu pasti lebih tinggi daripada Q-square, itu pasti ya. Biasanya jarang lah kalau nilai Q-square yang sama dengan R-square. Kadang-kadang sama nilai, tapi kebanyakan ya Q-square-nya pasti lebih rendah daripada R-square, karena Q-square sendiri pasti itu kan prediktif, hasil daripada hitungan ya, predictability dia. Tapi Q-square-nya itu tidak boleh jauh nilainya daripada R-square. Ini ya, kalau kita lakukan fitting ya, pada saat kita lakukan fitting di software akan keluar seperti ini. Komponen yang pertama, komponen yang kedua, komponen ketiga, komponen keempat. Ya kan? Pada saat yang komponen yang ketiga, Q-square-nya masih tinggi dibandingkan dengan yang komponen yang kedua kan. Tapi pada saat yang komponen yang keempat, dia udah turun sini, udah turun. Ya berarti nggak bisa lagi, kita stop aja sampai sini. Maksudnya adalah model yang kita buat atau multivariate data yang kita buat atau score plot ataupun loading plot, kita cuma hanya sampai ke komponen 3 aja. Nggak bisa lagi sampai ke komponen 4. Kita bisa lihat variasinya 1 dengan 2 gimana pemisahannya, 1 dengan 3 gimana pemisahannya, 2 dengan 3 gimana pemisahannya.
Mungkin 1 dengan 3 nggak kelihatan pemisahan sampelnya. Kita lihat 2 dengan 3 mungkin akan terlihat pemisahan sampelnya gitu ya. Nah, tapi walaupun nilai daripada Q-square ini stabil seperti ini ya, stabil sampai sini stabil. Kalau misalkan nilai antara R square Q square ini nggak saya tuliskan ya. Kalau seandainya nilai antara R square dan Q square itu lebih besar daripada 0,2, maka tidak bisa kita bisa katakan bahwa itu juga tidak apa namanya tidak valid ya. Bahwa model yang kita gunakan itu tidak valid ya. Makanya nilai antara R square dengan Q square itu perbedaannya tidak boleh lebih daripada 0,2. Ini ini harus saya tuliskan lagi, saya tidak tuliskan sini. Ya, jadi perbedaannya nggak boleh besar-besar ya. Sudah itu Q square 0,5 sekitar itu good model, tipikal untuk metabonomics. Jadi R square-nya sekitar di atas 0,5 ya, di atas 0,5. Nah, kemudian untuk yang Q square-nya sendiri itu kalau saya naikkan untuk 0,9 untuk calibration dia sangat excellent. Ini ada 2 nih, ada untuk yang metabolomics, ada yang untuk calibration. Metabolomics ini berarti data yang biasa kita gunakan, sampel-sampel yang variasinya besar gitu ya. Tapi kalau untuk kalibrasi, artinya kalibrasi itu kayak gini. Kita mau memprediksi nih ya, jumlah yang sekarang tren ya, itu adalah berapa lemak babi di dalam itu, apa namanya, di dalam minyak ya. Sedangkan lemak babi sendiri kan banyak sekali campurannya. Fatty acid banyak sekali. Ya, berarti kan kita harus mau nggak mau kita harus pakai pendekatan metabolomics itu, ya kan? Sehingga kita bisa masukkan contohnya kalau misalnya jumlah lemak babinya sedikit, konsentrasinya dibanyakkan lagi, konsentrasi banyakkan lagi terus sampai terus ya banyak. Nilai daripada responsnya sendiri juga harus lebih besar kan, makin besar nilainya, konsentrasinya mereka makin besar. Itu yang kita sebut dengan kalibrasi kan, sama dengan kurva standar. Misalnya yang Y-nya itu adalah intensity atau response di dalam instrumen, sedangkan yang X-nya sendiri adalah konsentrasi daripada sampel. Ini sama juga seperti ini gitu. Tapi X-nya tadi adalah bukan hanya satu nilai X atau satu komponen, tapi multiple komponen. Nah, kan? Nah, untuk kalibrasi ini nilai Q square-nya harus minimal 0,9. Ya kan? Kalau seandainya untuk kalibrasi Q square-nya kurang daripada 0,9 berarti nggak bisa kita pakai. Ya. Kalau kita membuat suatu model mau menghitung berapa jumlah contohnya lemak babi ya dalam situ, atau yang lain contohnya apalah ya, yang sampelnya itu adalah kompleks atau mixture. Nah, berarti nilai Q square yang di sini itu harus 0,9 baru kita bisa katakan bahwa itu valid. Oke. Nah, ini yang lain adalah observation diagnostic. Jadi kita mendiagnosis sampelnya sendiri, pemisahan sampelnya gimana. Sampelnya itu letaknya ada di mana gitu. Ada 2 ya. Yang pertama adalah strong outliers. Yang kedua adalah moderate outliers. Jadi kalau strong outliers ini adalah ini ya yang disebutkan Hotelling T-square area ya. Biasanya kita set 0,55% ya. Berarti yang di bawah yang di dalam sini adalah yang 50% ya. Yang di luar daripada sana berarti itu udah kita sebut sebagai outliers. Ya. Jadi semua yang keluar daripada area ya Hotelling T-square ya, yang kurva ini apa namanya? Elips ya. Itu adalah outliers. Ini ya, yang dua titik ini adalah outliers. Oke, ini kalau kita lihat di score plot. Nah,
Ada satu lagi disebut dengan moderate outliers. Ya, moderate outliers. Moderate outliers itu walaupun dia ini ya, dia ada di dalam hoteling T-square area, tapi dia dibandingkan dengan jarak ya kepada apa namanya plane ini ya, planar ini itu jauh. Itu yang kita sebut dengan moderate outliers. Ya. Nah sekarang kapan kita harus menghilangkan ya outliers tadi? Ya. Seperti yang ini tadi outliers ini ya kita lihat ternyata setelah kita lihat di logbook kita memang ada sesuatu di situ. Contohnya mungkin tikusnya sakit ya, atau mungkin kita ketahui bahwa makanannya mungkin nggak apa namanya itu tidak terkontrol contohnya ya, atau pas kita lihat sehari-harinya memang beratnya memang dibandingkan dengan lain kurang, ya kan? Makanya waktu kita lihat di metabolit memang agak berbeda. Itu bisa kita bisa hilangkan gitu loh. Ada ininya apa namanya? Ada alasannya kenapa kita menghilangkan data tadi ya. Nah, kemudian yang moderate outlier sendiri, contohnya di sini. Ini yang hijau ini ya. Yang hijau ini. Yang hijau ini dia sangat dekat dengan planar yang ada di sini ya. Planar. Artinya apa? Dia sangat berpengaruh terhadap hasil kalkulasi statistik. Karena dia sangat dekat ya dengan planar ini. Maka kita harus hati-hati sekali dengan yang hijau nih. Karena apa? Karena kalau kita hilangkan, maka semua kalkulasi berubah semua. Tapi kalau yang merah ini, kalau kita hilangkan juga, dia nggak ya seperti itu aja. Kecenderungannya seperti itu juga gitu. Karena kita hilangkan juga di sini, dia nggak mempengaruhi perhitungan. Tapi kalau yang hijau ini, kalau kita hilangkan, maka dia akan sangat mempengaruhi perhitungan. Makanya kita harus hati-hati sekali. Pada saat kita menghilangkan yang hijau ini, kita lihat benar nggak ini bahwa dia itu benar-benar outliers nggak? Kita lihat historinya, sejarah sampel tadi. Ya. Mungkin aja student kita buat kesalahan, nah, mungkin dia apa namanya melakukan kesalahan teknis ya. Kita lihat lagi, oh ternyata mungkin suhunya terlalu tinggi saat itu. Nah kalau seandainya benar ya bahwa itu terjadi kesalahan teknis, kita hilangkan ini, ya kita hilangkan hijau ini. Artinya apa? Nanti kalkulasinya akan berubah semua, ya kan? Oke. So jadi gini, maksud saya kalau kita punya kasus kemudiannya ada dua outliers yang antara yang red dengan yang green, ya. Kalau misalkan kita lihat yang ada kasus yang green ini, nah kita betul-betul lihat yang green ini, kira-kira apa namanya itu memang kesalahan teknis nggak? Kalau itu memang bukan kesalahan teknis, memang itu apa adanya ya udah seperti itu aja, nggak bisa kita apa-apain lagi gitu ya. Tapi kalau yang merah ini ya nggak bisa nggak kita hilangkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak begitu berpengaruh sebenarnya kita hilangkan atau tidak kita hilangkan. Tapi kalau yang hijau iya benar. Kalau seandainya kita hilangkan, nah itu akan mempengaruhi semua gitu. Ya kan? Yang moderate outlier sendiri itu sebenarnya kalau seandainya dia di tengah-tengah sini yang di dalam sini ya berarti ya nggak apa-apa gitu kan. Moderate outliers itu sebenarnya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi yang sangat mempengaruhi itu adalah yang strong outliers sendiri. Nah, kemudian apa yang saya masukkan dengan ini tadi ya, dengan bahwa dia dekat dengan model ya. Dia berapa jaraknya kepada model ya, distance to the model yang kita sebut dengan D mod X ya. Apa kita maksud dengan itu? Ada seperti tadi. Semalam kan saya udah jelaskan ya bagaimana waktu kita buat projection kan. Ya, projection itu kan kita proyeksikan kepada planar yang baru kan. Ini ada variabel X1, X2, X3, kemudian kita dapatkan apa? Kita dapatkan visi satunya, kita dapatkan visi 2-nya. Nah, visi 1 dan visi 2 inilah yang jadi
dimensi ya, atau kerangka ya untuk planar yang baru ya. Nah, sedangkan yang jarak ini tadi artinya jarak sampel ini kepada planarnya. Itu yang dimaksudkan. Makin jauh dia terhadap planarnya berarti distance to the mode X-nya makin besar. Nah, kalau berarti dia pengaruh dia terhadap kalkulasi MDA atau multiple analysis itu tidak terlalu signifikan ya. Itu yang kita maksudkan dengan distance to the mode X. Kalau seandainya dia betul-betul dekat dengan demo X, berarti dia itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi kalkulasi MDE. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu dekat dengan planar atau tidak? Di dalam software nanti akan kelihatan gitu loh. Di antara ini kan ada contohnya sampelnya ya. Contohnya seperti ini tadi apa ya? Kalau ya seperti ini, yang merah ini artinya dia batas kritisnya daripada demo X tadi. Artinya semua yang di atas garis merah ini itu adalah semua variabel yang jauh daripada planar tadi. Sedangkan semua yang di bawah yang merah ini artinya dia sangat kuat, artinya sangat dekat kepada planar. Artinya kalau kita mau dapat seperti tadi ini atas nih, terdapat outlier contohnya seperti ini ya, outlier seperti ini. Ternyata yang green ini ada di bawah sini. Nah, berarti memang harus hati-hati sekali itu. Ya kan? Artinya kita harus punya perhatian bahwa ini memang harus dihilangkan karena di outliers ya kan, tapi kita harus ingat bahwa nanti setelah kita hilangkan jangan kaget, semua tren-tren yang ada di diskriminasi tadi akan berubah ya. Makanya waktu itu pada saat itu kita harus betul-betul hati-hati, benar nggak si sampel tadi itu tuh penanganannya bagus ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang aneh sebelumnya kan. Itulah gunanya logbook kan. Pada saat kita lihat setiap hari kita cek tikusnya, oh tikusnya ini kayaknya agak sakit, kayaknya nggak nafsu makan gitu kan. Nah, itu semua gunanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah variabel diagnostik. Nah, ini variabel tadi ya, di antara ini variabel, ini variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan seterusnya. Ya. Itu pun ada nilai R-square dan Q-square juga. Nah, nilainya tidak bisa besar. Jadi kalau kita misalnya gini, kita tahu bahwa variabel 1 itu memberikan yang bertanggung jawab terhadap pemisahan sampel. Kita lihat lagi, ya kan? Antara R-square dan Q-square-nya besar nggak nilainya? Ya kan? Kalau seandainya nilainya terlalu besar, lebih daripada 0,2, berarti kita nggak usah kita percayai. Seperti ini kan, dia nilainya kan besar sekali tuh, antara R square dan Q square-nya juga besar ya. Jadi itu nggak bisa kita gunakan itu. Walaupun kita lihat nilainya besar di sini, ya kan? Ternyata yang variabel yang ketiga itu memberikan cukup nilai yang signifikan ya untuk pemisahan daripada sampelnya. Tapi setelah kita lihat R square dengan Q square-nya perbedaannya besar sekali. Berarti nggak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena predictability-nya kecil sekali di sini gitu loh. Dia tidak bisa memprediksi benar apa enggak, gitu kan? Nah, apalagi yang ini yang variabel yang terakhir nih itu sangat besar sekali ya. Artinya variabel yang hanya variabel yang di bawah 0,2 aja yang kita gunakan gitu ya. Seperti yang ST5, WRP 8 di sini ya. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan di diskusi kita bahwa variabel itulah yang membuat perbedaan antara satu sampel dengan yang lain. Contohnya lah kita buat percobaan ya, seperti Prof Dina ya, buat percobaan antara orang Batangkaru ya dengan Melayu ya. Apa perbedaannya di antara apa namanya kedua suku ini, ya kan? Ternyata hasilnya seperti ini contohnya ya. Hasilnya metabolitnya metabolit 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, ternyata di
apa namanya di Serum yang suku Melayu banyak WRP metabolitnya yang kelima contohnya kan. Tapi kita lihat benar nggak R square dan Q square-nya kecil. Kalau benar berarti kita bisa jelaskan di situ benar bahwa memang benar bahwa terjadi perbedaan metabolit yang ada di sana, ya kan signifikan. Tapi kalau misalkan yang metabolit yang berikutnya lagi, yang contohnya yang ketujuh ini, memang gede sih di sini. Tapi kalau nilainya lebih besar daripada 0,2, berarti nggak bisa. Kita hitung aja, ya kan di sini. Ini mungkin oke. Tapi yang metabolit yang ketiga besar sekali gitu kan perbedaannya. Berarti yaudah nggak bisa kita gunakan. Metabolit itu nggak bisa kita gunakan. Walaupun kelihatan ya besar gitu loh apa namanya yang dari R square yang tadi, ya kan. Nah, terus satu lagi ada yang kita kenal dengan Jack sniffing error bar. Jadi yang variabel diagnostik ini caranya ada dua. Kita lihat daripada perbedaan antara R square dan Q square. Cara yang kedua adalah dengan kita lihat error bar, ya. Jack sniffing error bar-nya should not pass the zero line. Nah, ini contohnya adalah variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, ya kan? Ya, variabel 1 error bar-nya itu tidak melewati zero line, artinya seperti ini. Dia kan melewati garis di nol. Nah, berarti variabel yang PL ini nggak bisa kita gunakan yang ketiga ini. Yang ini bisa kita gunakan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dia tidak melewati ya, dia tidak melewati ini. Berarti bisa kita gunakan. Jadi error bar di sini bukannya 5% atau biasa kita gunakan ya dalam statistik kan. Error bar-nya nggak boleh daripada 5 atau 10%. Nah, ini nggak seperti ini, dia tidak melewati zero line. Misalkan yang variabel yang kedua ini, walaupun kita lihat, wah ini sangat besar sekali ya nilainya kayaknya. Tapi kalau error bar-nya besar sekali ya, adjacent error-nya melewati nilai 0, berarti variabel kedua ini tidak bisa kita gunakan untuk menjelaskan perbedaan di antara sampel. Begitu. Oke. Nah, itu yang ini tadi tiga cara kita diagnostik ya. Jadi pertama model diagnostik, observation diagnostik, dan variabel diagnostik. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini mengenai diagnostik? Ini baru PCI ya, belum PLS nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini mengenai diagnostik? Nah, untuk minggu depan kita mulai coba software ya, pakai software baru kelihatan nanti ya. Ini semua teori aja dulu, teori semua. Mungkin nggak kelihatan nanti. Minggu depan saya jelaskan lagi, yang ini maksudnya apa gitu ya, baru kelihatan. Nah, ini sebelum kita buat sampel kita biasanya kita lakukan pre-processing dan sebagainya. Saya kira ini nggak perlu ya. Ini perlu. Nah, ini satu lagi, spectra filters. Di dalam SIMCA atau multiple analysis, kadang-kadang sampel tadi ya di kita punya spektrum biasanya tidak cantik. Nah, jangan khawatir seperti itu. Ya. Kita bisa lakukan filter. Nah, ada yang namanya OSC, ada namanya MSC, ada namanya SNV, ada namanya first derivative, ada namanya second derivative. Contohnya kita pergi ke LSMS, contoh ya, LSMS. Mungkin disebabkan sesuatu hal, ya, kita mendapatkan baseline-nya itu naik seperti ini, naik, ya, dikarenakan mungkin solvennya berpengaruh, maka ionisasinya pun berpengaruh, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita punya raw data seperti ini, ya kan, itu nggak bisa kita kalkulasi, nanti salah hitungannya, karena baseline-nya sendiri udah salah, ya kan? Makanya kita lakukan first derivative, second derivative, supaya apa? Kita paksakan dia turun di sini, paksakan dia sejajar di sini, ya kan? Kadang-kadang yang first derivative ini pun masih belum juga, contohnya masih belum juga dia punya baseline-nya bagus,
kita lakukan secondary derivative, ya kan? Ada juga orang yang menggunakan cara lain seperti MSC. Nah, ini kan contohnya antara baseline satu dengan yang lain kan beda ya. Tapi dia tidak mau membuat baseline yang di sini terlalu di apa namanya itu dibuat semua jadi nol. Dia nggak mau. Karena kenapa? Karena dia tidak yakin apakah bahwa mungkin aja peak yang di sini ada ini peak bukan baseline. Dia tahu ini mungkin peak bukan baseline. Maka dia buat apa namanya filternya tuh lebih mild, lebih ini ya, lebih lunak dibandingkan dengan post derivatif. Nah, dia cuma menyamakan aja gitu loh ya, menyamakan aja ini, ya kan? Variation, ya kan? Random variation harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita tidak mau membesarkan peak-peak yang terlalu kecil, yang kemungkinan itu cuma random variation aja atau cuma noise. Makanya kita bagi dengan bukan SD tapi bagi dengan akar SD. Artinya apa, nilai apa namanya waktu dia naik itu nggak terlalu besar, ya kan? Jadi kalau untuk LCMS ya seperti Prof Dina ya, saya lakukan SMK, saya tulis Pareto. Tapi kalau kita misalkan guna apa ya contohnya IR, FTIR, saya gunakan UV. Saya nggak menggunakan Pareto karena di IR nggak ada dia noise-nya, ya kan? Oke. Kalau seandainya NMR, saya gunakan Pareto karena saya nggak mau noise-nya itu jadi apa namanya jadi peak juga gitu kan. Nah, itu yang scaling. Oke, sekarang ini contohnya kemarin sudah saya jelaskan yang lagi. Nah, sekarang kita pergi ke satu lagi model, namanya adalah partial least square. Jadi yang sebelumnya adalah PCE, sekarang adalah PLS. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai PCE dan cara diagnostik? Ada pertanyaan nggak? Dan scaling tadi? Kalau nggak ada kita teruskan ya ke PLS. Ya. Atau mau istirahat dulu atau gimana? Terlalu ini boring? Tarik nafas 5 menit dulu. 5 menit dulu. Boleh. Jadi ini, tadi itu Pak Alfi ada Pareto, ada UV, itu tergantung dari pemeriksaan apa yang kita pakai ya. Baru nanti lebih cocok scalingnya pakai apa gitu ya. Kalau kita misalnya tadi FTIR yang kita pakai Pareto, apa yang terjadi? Peak-nya turun, peak yang terlalu kecil nanti peak yang terlalu namanya yang ada pengaruh nanti malah nggak hitung. Karena yang kecil pun jadi harusnya diperhitungkan gitu. Yang kecil-kecil jadi nggak perhitung, jadi dia nggak perhitungkan, gitu kan. Nah, memang sih kalau seandainya NMR berarti kan. Jadi substraksinya Pareto ini lebih kuat ya mensubstrak data itu ya. UV yang kuat, UV itu dia artinya membuat peak yang kecil pun dibesarkan. Jadi besar. Tapi data yang kecil pun yang nggak penting sama dia digedein juga. Itu yang namanya UV. Tapi ya data yang nggak penting-penting, yang variasi-variasi random kita besarkan, akhirnya kan malah bingung kan kita kesimpulannya kan. Nah, kalau di IR dia nggak ada data-data yang kecil-kecil yang noise itu nggak ada, dia bersih gitu. Ya udah kita pakai UV aja. Nah, kalau yang untuk apa namanya, kalau kita yang IR tadi kita pakai UV, ya kasihan kan, kita kan sudah punya data yang walaupun kecil tapi kan datanya harus kita gedein gitu. Tapi kalau Pareto yang NMR tadi kita harus gunakan Pareto karena kita nggak mau yang noise tadi jadi data. Tapi ya memang konsekuensinya sih data-data yang kecil-kecil itu mungkin nggak kebaca juga gitu kan. Yang seharusnya data nggak jadi data yang kecil-kecil. Tapi ya itu konsekuensi lah, konsekuensi kita gitu kan, bahwa apalah kita korbankan
beberapa data yang kecil gitu kan. Nah, tapi daripada kita satu model semuanya nggak bisa kebaca gitu kan. Sekuensi logisnya ya udah kita korbankan aja sedikit data gitu, apa kayak gini aja kalau kita makan buah ya, ada sebagiannya yang mungkin ya sudah bagiannya sudah ini, tapi kita masih nggak mau yang lainnya ini, ya udah ya bagian-bagian yang dekat-dekat yang busuknya kita buang juga kan, gitu kan, daripada kebuang semua. Oh gitu. iya. Memang sih ada kita korbankan juga data-data yang bagusnya gitu, tapi sedikit gitu, nggak semuanya. Daripada semuanya nggak bisa dibaca gitu, kan? Jadi kalau misalkan waktu kita buat kalkulasi di MDE, SIMKA, kita lihat kenapa ya kok nggak bagus ya pemisahannya kan antara suku ini dengan suku yang lain. Nah, kita lihat scalingnya gimana, kita lihat lagi baseline-nya gimana, alignment gimana gitu kan. Mungkin nggak benar ini dia punya baseline-nya. Tadi kita pakai filter, ya kan. Terus kalau kita lihat filter tadi kan kita bisa lihat tuh sebenarnya. Ini juga penting juga filter nih. Ini kan. Kalau kita salah-salah kita kasih dia punya filter, contohnya, ini kita punya raw data ya. Raw datanya seperti ini, baseline-nya seperti ini. Tapi sebenarnya antara peak yang bawah dengan atas ini sebenarnya ini sama aja gitu kan. Tapi karena dia ada pengaruh alat atau apa, akhirnya ada perbedaan. Nah, akhirnya jadi ini kan apa namanya, jadi salah kan konklusi kita. Makanya kita derivatisasi lagi. Caranya apa? Bagaimana supaya baseline itu sama gitu ya. Artinya dari row tadi kita buat menjadi MSC-nya. Jadi sama kan ini kan? Sama gitu. Nah, ini kalau kita tahu bahwa oh, ini pasti yang ini peak nih, ini peak bukannya baseline. Tapi kalau menurut proses derivatif yang ini bukannya peak, yang di sini bukan peak, ini adalah baseline contohnya. Udah dipaksa sama dia semua ke bawah, paksa semua ke bawah sama dia. Gitu. Bagaimana kita tahu bahwa itu peak atau tidak, itu tergantung dengan pengamatan kita kan. Kalau orang biasa di data NMR atau LSMS tahu, wah itu bukan peak, itu pasti itu bukan peak tapi cuma baseline, tahu. Ya. Jadi banyak sekali. Kalau seandainya waktu kita kalau kita analisis, wah nggak ada pemisahan ya antara satu dengan yang lain. Kita coba cara-cara ini. Kita coba lihat scalingnya benar nggak. Kita coba lihat filteringnya, ataukah kita perlu filteringnya. Makanya data tadi kita lihat lagi. Kita harus cek lagi datanya, harus kita baseline-nya harus benar, ya kan? Terus metabolomic itu kan paling penting kan reproducibility antara satu dengan yang lain. Makanya penting sekali itu bahwa kita melakukan banyak replikasi supaya apa, kita tahu bahwa nantinya kemudiannya kita tahu bahwa mana yang outliers, mana yang enggak kan. Nah, kemudian mana-mana yang kita anggap outliers kita buang aja kan. Nah, terus apa namanya, setelah itu pun waktu kita lihat di data alatnya di LSMS atau di NMR-nya kita lihat lagi gitu kan. Nah, mungkin ini ingat ini Dr. Ikhwan ya. Kan nggak waktu itu kan banyak Yong disuruh lagi ulang baseline kan. Nah, ini lah baseline-nya ulang lagi di sana, mungkin nggak ada pemisahan, ulang lagi baseline-nya. Itu maksudnya. Ada proses lagi balik. Itu maksudnya kita supaya baseline-nya tadi benar. Nah, kan? Nah, seperti ini diulang kan diulang baseline maksudnya diulang di analisis ya, bukan diulang mengambil data lagi baseline enggak ya? Enggak, measurement tetap aja. Kita nggak mengulangi measurement, kita analisis datanya aja gitu. Kita coba membuat baseline-nya benar gitu kan. Nah, kalau seandainya kan baseline-nya udah benar di sana di alatnya itu, tapi waktu kita gabung-gabungkan ternyata juga masih lain ya. Ya udah kita coba filtering gitu. Ini penting juga nih. Nah, kemudian itu aja ya. Oke, kita teruskan ya ke PLS ya. Partial least square. Nah, jadi kalau PCI tadi kan sebenarnya kita cuma menggunakan X variabel kan. Cuma X variabel aja kan.
Semuanya X kan. Semua kan X. X1, X2, X3. Kan semua X semua. Nggak ada Y-nya. Ini kan. Nih. Ini kan X1. Ini kan. X1, X2, X3 kan. Ini adalah variabel-variabel, contohnya adalah metabolitnya. Nah, sekarang ada satu lagi variabel yang kita sebut dengan Y, ya kan? Ada Y sama dengan MX plus C, kan? Itu dalam matematika kan sering persamaan matematik, ya. Kedua-duanya itu adalah variabel kan? Y variabel, X variabel kan? Nah, sekarang kalau PCI cuma X saja, kalau PLS artinya kita gunakan 2, yaitu Y dengan X. Kita gunakan 2. Kita gunakan X dengan Y. Kan biasa kan linear regression. Linear regression kan Y sama dengan MX plus C. Kan? Ya. Multiple linear regression. X-nya itu ada macam-macam. X1, MX, N1, X1 plus M2, X2, dan seterusnya kan. Dan seterusnya. Variabel 1. Nah, kalau partial square, nilai X-nya banyak. Nilai Y-nya pun banyak. Kayak gitu. Jadi kalau yang Y-nya 1 aja, itu kita sebut dengan multiple linear regression. Tapi biasanya nilai X-nya itu cuma sampai antara 2 sampai 10 aja, nggak lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, maka kita gunakan tetap partial square, walaupun Y-nya 1 nggak apa-apa. Jadi di sini kita masukkan juga nilai Y, variabel Y-nya, tidak hanya X. Ya. Kalau PCI cuma ini aja. Ini kita nggak kalkulasi, cuma ini aja yang PCI tadi. Jadi itu kenapa kita menggunakan partial square. Y variabel, contohnya saya ngecek aktivitas bioaktivitas, satunya antioksidan, itu yang pertama Y-nya. Satu lagi saya ngecek antimikroba, Y yang kedua kan. Y yang ketiga contohnya saya ngecek penghambatan enzim tertentu untuk inflamasi, ya, mungkin LOX, LOX atau COX, ya. Nah, yang ketiga kan. Yang keempat dan seterusnya banyak, bisa in vitro, contohnya aktivitas bioactivity-nya di sini banyak. Contohnya lagi, kalau sekarang saya gunakan zebrafish. Dalam zebrafish itu banyak sekali Y-nya itu bisa saya masing-masing metabolit itu bisa jadi Y semua itu. Ini kan? Masing-masing metabolit itu bisa jadi Y semua. Semua yang di dalam serum zebrafish ataupun di dalam metabolit yang ada di dalam zebrafish itu bisa saya sebut sebagai Y. X-nya apa? X-nya adalah metabolit yang ada dalam herbal. Kan herbal saya. X-nya adalah metabolit yang ada dalam herbal saya. Y-nya adalah metabolit yang ada dalam zebrafish saya. Banyak kan? Ini mungkin bisa sampai 1000. Metabolit yang ada zebrafish ada 1000. Metabolit yang ada di herbal 1000. Ya kan? Artinya apa? Saya cek profil metabolit yang ada di herbal, jadi X. Kemudian herbal tadi saya kasih ke tikus atau saya kasih ke zebrafish contohnya kan. Ya kan? Artinya apa? Di dalam si tikus tadi atau dalam zebrafish tadi, saya cek juga serumnya, jadi metabolitnya kan. Nah, artinya apa? Respon yang diberikan, yang didapatkan oleh si tikus atau oleh manusia, mana aja ya, itu tergantung daripada profil daripada herbal tadi kan. Tergantung daripada profil daripada metabolit yang ada di herbal, benar nggak? Ya kan? Kalau kita misalkan makan kumis kucing, ya kumis kucing itu kan ada banyak metabolit. Waktu kita makan, kan dia akan memberikan efek ke tubuh kita kan. Nah, efeknya itu atau respon itu tergantung daripada metabolit yang ada di dalam
kumis kucing, ya kan? Metabolit yang kita maksud di sini yang di Y variable adalah efeknya. Artinya Y itu tergantung daripada nilai X. Benar kan? Nah, itu yang dimaksud dengan Y variable dan S variable. Jadi Y ini adalah nilai yang dependen, X adalah yang independen. Ya. Tapi Y dependen kepada siapa? Kepada X. Oke. Nah, ini contoh bisa kita jelaskan seperti ini. Contohnya ya. Ini nilai X, observation. Ini adalah observation. Kemudian ini ada X-nya, ya kan? X itu memberikan pengaruh atau respon. Outputnya apa? Adalah Y. Adalah Y. Ya kan? Nah, terus sekarang kalau kita punya satu X, contoh ya, tadi ini kan kita sudah buat model. Kita sudah buat model nih. Ada modelnya Y sama dengan M plus X1, X2, dan seterusnya, ada X kan. Sekarang kalau kita pengen tahu herbal yang baru atau obat yang baru, ya obat yang baru, kita masukkan aja nilai new X nih ke sini ke model, maka akan keluar nilai predicted Y, benar kan? Nah, itu yang kita harapkan daripada PLS nih, ya kan? Kita buat model, nanti kita ke depannya, waktu kita pengen tahu aktivitas suatu obat, ya kita bisa buat modelnya. Kita buat model X dengan Y, dengan model itu maka kita akan bisa mengetahui kira-kira nilai aktivitas bioaktivitasnya apa. Dan seperti itu. Atau kita juga bisa tahu kira-kira X ya, nilai X itu artinya X variabel yang berpengaruh ya terhadap Y itu apa. Nah, kita artinya apa? Kita bisa tahu senyawa aktifnya apa. Itu ya. Jadi dua tadi tujuan daripada PLS tadi, atau berhubungan dengan kita ya, penilaian kita bisa tahu kira-kira komponen senyawa aktifnya, ya kan? Yang kedua, kita juga bisa tahu kalau kita mendapatkan, kalau kita misalkan membuat atau memproduksi suatu sampel, apakah sampel itu aktif atau tidak, tanpa kita melakukan penelitian bioaktivitas lagi. Cuma hanya dari spektranya kita sudah tahu bahwa itu akan memberikan aktivitas, ya kan? Nah, sekarang prinsipnya apa? Nah, sama ada n observation, ada x nilai k ya daripada variabel, ada dia ada nilai daripada apa namanya observationnya. Ini sedangkan yang ini adalah m daripada y variabelnya. Ya. Kalau dari yang x tadi kita sebutkan ini sebagai variabel daripada k kan. Nah, ini variabel m itu berapa jumlah variabel y, artinya berapa jumlah variabel y itu kita sebut dengan m, jumlah variabel daripada x kita sebut dengan k. Ya kan? Ini bisa banyak juga, sama juga ini k, n, bisa juga m-nya bisa besar seperti ini. Sama, jadi kasusnya sama gitu ya. Bahwa kalau misalkan kita hitung ya antara berapa jumlah variabel di dalam herbal, berapa jumlah variabel dalam tubuh kita, ya. Itu kan berarti kan jumlah variabelnya kan bisa banyak. Jumlah variabel adalah berapa jumlah metabolit yang ada dalam tubuh kita, atau berapa jumlah metabolit yang ada dalam tanaman. Oke, N-nya sendiri sama gitu. N itu adalah jumlah sampelnya, gitu kan? Jumlah sampelnya. Oke. Sama juga ya. Artinya apa? Artinya kita harus membuat suatu latent variable, ya. K yang tadi kita harus buat latent variable sehingga dia kecil daripada N. Kalau seandainya yang satu lagi, nilai daripada M-nya pun harus kecil daripada N, sama aja. Ya. Oke, artinya apa? Artinya nih, X.
ya kan? Dari X ini kita buat, kan dapat visi 1, visi 2, visi 3 yang disebut dengan T1, T2, T3 kan. Nah, Y sama gitu loh. Contohnya metabolit yang dipengaruhi ya, atau yang di dalam tikus percobaan, semuanya kita cek. Kan sama nilainya sih kan M. Masing-masing juga jadi prinsip komponen tertentu yang kita sebut dengan U1, U2, U3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, bagaimana kalkulasinya di MBA? Dia buat regression, dia buat calibration juga sama gitu ya dengan linear regression tadi, tapi dia buat caranya yang nilai ini dibuat T1 ini adalah chemical profile ya, yang ada di dalam herbal contohnya. Sedangkan yang satu lagi itu adalah yang bagian sini yang bagian Y-nya, Y variabelnya itu adalah U1. Artinya dia membuat sendiri prinsipal komponennya sendiri kan untuk yang Y. Nah, sehingga pada saat sampel tadi kita buat di sini, maka dia akan membuat, bisa kita hubungkan antara T1-nya dengan U1-nya. Oke. Itu prinsipnya PLS ya. Jadi kita menggunakan suatu variabel baru yang kita sebut dengan Y variabel. Oke. Nah, jadi oke. Ini kan contohnya ini di herbal. Ya. Sudah itu satu lagi ini di ada glukosanya, kreatinnya, ureanya dan sebagainya kan. Masing-masing ini kan Y1 contohnya glukosanya, Y2-nya kreatin, ini kreatininnya. Y3, Y4 seterusnya tuh urea dan sebagainya sampai ya, sampai seterusnya. Artinya apa? Sampel yang sama, ini artinya herbal yang sama, ini herbal nih. Kalau kita masukkan ke dalam plot daripada model ini, maka dia kan akan masuk di sini kan. Nanti akan ada nilai berapa nilai visi 1-nya, visi 2 dan sebagainya. Yang sama juga dia akan kita masukkan ke sini juga, dia akan memberikan efek kan ke Y1-nya, Y2-nya, Y3 dan sebagainya. Ya kan? Kalau misalnya kucing contohnya dia memberikan efek glukosanya, contohnya diturunkan, nilai glukosanya jadi normal contohnya ya. Sedangkan contohnya ada satu lagi, contohnya tanaman lain ya, sini contohnya yang lain, ternyata glukosanya tinggi, tapi kreatinnya rendah dan sebagainya ya. Jadi prinsipnya sama gitu. Ada X1-nya, X2, X3-nya, ada Y1, Y2, Y3-nya. Kan? Kita masukkan ke sini. Terus setelah itu kita buat T1, T2, Y1, Y2, masukkan. Setelah itu kita gabungkan dia di situ, ada T1 dengan Y1, T2 dengan Y2. Nah, sekarang bagaimana dia bisa memprediksi? Nah, ini yang terjadi gitu ya, memprediksi. Bagaimana dia bisa memprediksi aktivitas ya? Kok bisa kita sudah buat ini kan jadi model. Ini kan model ya sebenarnya. Ini yang kita gambarkan di sini, dia sudah jadi model sendiri. Dia sudah jadi apa namanya itu nilai matematika kita pada saat kita membuat model, kita menggunakan sampel-sampel yang kuning-kuning, ya kan? Nah, sekarang kita mau memprediksi sampel baru. Sampel barunya apa? Yang bintang. Ya. Bisa nggak kita memprediksi? Ya kita bukan analisis instrumental ya. Kalau sebelumnya kita pakai di sini, sebenarnya kita pakai LSMS, ya kita pakai LSMS juga yang sama, kondisinya masih sama. Kalau sebelumnya kita pakai NMR, ya kita pakai, ya kan? Nah, tapi sekarang kita pengen tahu aktivitasnya apa. Jadi tidak hanya kita lihat
spektrum, hasilnya tidak hanya spektrum atau kromatogram, tapi kita tahu ini aktivitas biologisnya sekian. Kan? Nah, jadi kita dapatkan berapa nilai X1, S2, S3-nya, kita letakkan di sini kan. Kita masukkan lagi ke software tadi, kita masukkan sini. Nah, masukkan ke bagian sini. Artinya dia contohlah, dia ada kedudukannya di bagian tertentu sini. Kalau dia ada tertentu, berarti kan dia akan diproyeksikan kan ke T1 sini. Ke T1. Ini kan ke T1. Nah, kemudian nilai T1 ini kita masukkan ke model yang kita buat. Oh, ternyata modelnya itu ada di, kalau di T1 berarti dia di sini. Ini di sini. Ya kan? Nah, ada di sini. Berarti kalau di T1-nya ada di situ, berarti U1-nya ada di tertentu kan di sini kan? T1-nya kalau T1-nya ada nilai itu, Y1-nya pengen tahu berapa masih. Nah, kita masukkan lagi, dia hitung lagi kemana nilai yang kita akan lakukan perhitungan sebelumnya. Nah, dari Y1-nya ketahuan, oh Y1-nya nilainya sekian, Y2-nya nilainya sekian, Y3-nya nilainya sekian. Ya kan? Itu maksudnya. Contohlah, Y1 ini aktivitas penormalan glukosa. Ini Y2-nya aktivitas penurunan kreatinin. Y3-nya aktivitas penurunan urea dalam tikus. Ya kan? Dengan chemical profile tertentu daripada herbal, kita tahu bahwa kalau dia punya chemical profile yang seperti itu, maka kita akan tahu berapa dia bisa menormalkan glukosanya. Mampu nggak dia menormalkan glukosa? Mampu nggak dia menormalkan kreatin? Mampu nggak dia menormalkan urea? Dan seterusnya. Apakah seluruh metabolitnya itu akan normal atau tidak? Bisa. Ya. Itulah bagusnya daripada metabolisme ini. Karena waktu kita mengembangkan obat, kita tidak hanya melihat satu metabolit aja, tapi semua metabolit yang ada dalam tubuh manusia atau tubuh yang tikus dan sebagainya. Artinya apa? Waktu kita mengembangkan obat, kita tidak mau bahwa nantinya kita obat malah membuat rusak kan yang turun. Seperti ini kita bisa tahu, oh Y1-nya sekian, Y2-nya sekian, Y3-nya sekian. Gitu. Nah, itu caranya ya, memprediksinya. Nah, sekarang bagaimana tahu bahwa bagaimana kita tahu senyawa aktifnya ya. Senyawa aktif tadi kita dilihat daripada berapa kedekatan antara Y1-nya, contohnya Y1-nya ini ya dengan yang T1-nya berarti kan dia berhubungan dengan X ya. Artinya kita bisa overlay ini kemudian bahwa semakin dekat dia dengan U1-nya ya. Berarti dia semakin dekat dengan semakin dipercaya sebagai dia semakin bertanggung jawab terhadap aktivitas. Jadi seperti yang tadi kan, kita overlay antara yang score plotnya dengan loading plotnya. Berarti kalau seandainya dia makin dekat dengan aktivitas, berarti dia makin kita percaya sebagai membuat
metabolit tadi bertanggung jawab terhadap aktivitas tadi. Oke. Nah, terus untuk diagnostik PLS, untuk pertama kita sama ya, pakai cross validation tadi yang pertama tadi sama. Ada satu lagi yang kita sebut dengan permutation test. Nah, permutation test ini yang nggak ada di PCE. Jadi nah, kita buat seperti ini. Ini mungkin bingung juga ya. Ini Y-nya apa, X-nya apa, mungkin bingung ya. Tapi secara umum gini, kalau kita punya, anggaplah ini sebagai, kalau saya menjelaskan ini mungkin agak ruwet ya, kenapa bisa jadi seperti ini. Ya. Tapi kalau PLS tadi, kalau dia nilai perhitungan benar, kalau intercept R-square-nya itu kecil daripada 0,3. Dan intercept Q-square-nya kecil daripada 0,5. Jadi seperti ini. Ini kan R-square, intercept-nya ada di mana? Kalau intercept-nya itu kurang daripada 0,3, ini kan kurang daripada 0,3 ya. Ini kan 0,3. Nah, berarti valid. Q-square-nya juga harus kecil daripada 0,5. Ini kan juga valid kan. Yang sebelah kanan enggak valid. Kenapa? Karena R-square dia lebih besar daripada 0,3. Ini kan sekitar 0,9. Atas hampir 1 ya. Q-square-nya lagi enggak juga lebih besar daripada 0,05. Berarti yang sebelah kanan ini ya, kalau kita dapatkan seperti ini berarti ada sesuatu yang salah di perhitungan kita. Ya. Atau mungkin ya nggak ada yang salah gitu kan, semuanya betul, cuman memang nggak ada aktivitas, nggak ada hubungan antara metabolit yang kita dapatkan dengan aktivitasnya. Berarti apapun metabolit yang kita deteksi itu tidak ada satupun yang berhubungan dengan aktivitas seperti itu, ya kan? Nah, ini artinya apa? Semakin besar R-square kan semakin tinggi dia seharusnya kan, sesuai gitu antara aktual dengan prediction-nya, ya kan? Dia sama juga, kita ambil sebagian, gimana dia kira R-square-nya, ya kan? Bisa nggak dia memprediksi kan? Nah, ini sama, kalau kita Q-square-nya juga harus seperti itu ya. Makin besar nilai R-square-nya yang kita dapatkan, seharusnya makin besar. Tapi kalau ini kan awal-awalnya dia udah di sini udah 0, di sini R-square-nya udah tinggi gitu kan, berarti kan udah nggak benar ya. Gitu. Tapi perhitungan ini agak ruwet juga nih ya, bagaimana? Tapi kita pakai aja bagaimana kita cara menggunakannya ya ini tadi. Ya. Rule of thumb-nya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian cross validasinya ya sama ya, itu tadi kan. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, nggak lebih daripada 0,2 ya seharusnya ya. Dan ini Q-square-nya udah Q-square-nya udah saturated di sini ya. Kalau kita tambahkan lagi komponen 4 ini dia turun ya. Berarti nggak bisa kita pakai. Ya. Nah, terus variabel diagnostik sama seperti tadi ya. Kita lihat variabel diagnostiknya gimana ya. Terus sudah itu sama ya, pakai eject sniffing error tadi kan, dia tidak boleh lebih daripada, tidak boleh melewati zero line, sama ya. Tapi jadi hampir sama tadi dengan PCE, cuman kita tambahkan dengan permutation test. Kalau di PCE nggak ada di situ. Oke, interpretation of the result. Nah, ini contoh satu lah, contoh kita ini aja ya, ini sampelnya, ya, ini sampelnya. Ini variabelnya. Nah, ini variabel tadi yang saya sebutkan tadi overlay antara ini X ya, X variabelnya yang warna hitam, Y variabelnya yang warna merah. Contohnya ini variabel X pertama, yang kedua, ketiga, keempat contohnya ya. X. Misalkan metabolit 1, metabolit 2, metabolit 3, metabolit 4 contohnya.
Yang merah ini contohnya aktivitas biologis 1, aktivitas biologis 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Yang merah-merah ini aktivitas biologisnya contohnya, ya. Jadi kita pengen tahu gitu, di antara variabel tadi, metabolit tadi, mana yang berhubungan dengan aktivitas biologis tertentu. Ya. Artinya apa? Variabel metabolit yang kedua yang berhubungan dengan aktivitas biologis yang dekat di sini. Sedangkan yang lain-lain tidak dekat, kan? Variabel-variabel yang lain tidak dekat, gitu ya. Variabel yang ketiga dia dekat dengan aktivitas biologis yang lain. Contohnya, ya. Jadi contohnya kita melakukan banyak sekali analisis dalam herbal, banyak metabolitnya. Contohnya nih, ini disederhanakan aja nih, ya. Sebenarnya variabelnya ada 3, ya. Nah, terus satu lagi yang di dalam tikus pun banyak juga ada nilai penurun glukosanya, ada kreatinin, urea dan sebagainya. Nah, di antara variabel yang ada di metabolit yang ada di herbal tadi, mana yang bisa menurunkan gula, mana yang bisa menurunkan kreatinin, mana yang bisa menurunkan kreatin dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata yang bisa menormalkan contohnya metabolit yang ada di dalam tikus, atau metabolit yang ini, ya. Contohnya inilah metabolit yang ketiga, 4, 5, 6 adalah metabolit chemical yang ada di herbalnya adalah yang metabolit yang kedua. Jadi ada hubungannya antara metabolit yang ada di herbal dengan metabolit yang ada di tikus, ya. Jadi kita bisa tahu, oh senyawa aktif yang ada di dalam tanaman tadi yang berhubungan dengan penurunan gula adalah senyawanya ini. Jadi kita bisa jelaskan, kita bisa tunjuk, oh senyawa yang aktif itu yang ini, bukan yang lain. Oke. Nah, terus ada satu lagi yang namanya VIP plot. Nah, itu juga penting juga nih, ya. Biasanya kita memilih VIP yang lebih daripada 0,2. Jadi semua variabel yang di bawah 0,2 kita nggak anggap, ya, kita nggak anggap terlalu kecil, ya. Jadi yang di atas 0,2 itu yang biasa kita gunakan. Nah, jadi contohnya variabel 1, metabolit 1, metabolit 2, 3, 4 itu yang bisa kita anggap, ya. Dan Jack sniffing error pun sama, harus nggak boleh lebih daripada 1. Oke. Nah, tidak boleh lebih daripada tidak boleh melewati zero line. Nah, terus juga sama ini, ya, sama juga ini. Kalau kita lihat, kalau kita pakai kolom plot, ya, nilainya tidak boleh melebihi daripada zero line. Oke. Ini contohnya dari scatter plot, ya. Kita lihat overlay kan tadi kan, kita overlay ini variabel metabolit 1 yang X, ya. X variabel X 1, variabel X1, variabel X2, 3, 4 contohnya. Di antara ini mana yang berhubungan dengan variabel, ya, Y, ya, tertentu di sini, ya. Itu ada hubungannya dengan, jadi gini, cara membuatnya apa? Kita mau tahu bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang ada di sudut sini. Pertama apa? Kita buat garis yang melewati zero di sini, ya, sampai ke variabel Y-nya. Oke. Setelah itu baru kita interpolasikan, ya. Kita lihat jarak antara variabel X kepada garis ini, ya. Oke. Contohnya lah di sini ada variabel 1, ya. Variabel satunya dia negatif. Kan negatif sini nih. Kan negatif juga. Jaraknya pun dekat. Artinya dia sangat
bagus gitu loh, sangat apa namanya berhubungan ya, bisa kita percayai di sini. Walaupun dia negatif, tapi dia korelasinya negatif, tapi bisa kita percayai karena dia sangat dekat dengan model. Tapi kalau kita lihat dengan variabel nomor 2 di sini, ya jauh jaraknya, makanya Jack sniffing error-nya juga melewati 0. Jadi semua Jack sniffing error bar-nya melewati 0, artinya dia tidak berpengaruh gitu sebenarnya, karena jauh terhadap model. Itu kalau kita lihat di sini bagaimana si softwarenya tadi menghitung Jack sniffing error-nya berdasarkan jaraknya terhadap garis di sini. Ya. Kalau yang Mika tadi kan di sini kan dekat kan, nah, makanya dia nggak melewati 0. Satu lagi yang variabel yang ketiga x3 juga dekat, makanya dia tidak melewati 0. Ya, artinya kesimpulannya apa? Di antara variabel-variabel ini yang bisa kita diskusikan di dalam pembahasan kita cuman variabel yang nomor 3 yaitu sini ya, dengan variabel nomor 4. Ya, karena apa? Variabel-variabel lain itu melewati garis 0. Ya, artinya kalau nanti kita ada suatu dalam penelitian kita mau mendiskusikan bahwa senyawa aktifnya yang mana, ya kita lihat aja bahwa dia tidak boleh melewati garis yang 0. Ya, kalau di sini kan aktivitasnya positif, nah, positif nih. Jadi semua yang positif itu yang berhubungan dengan aktivitas yang kita maksud. Artinya apa? Variabel yang nomor 4 ini itu merupakan senyawa aktifnya. Oke, metabolitnya. Sedangkan variabel yang pertama dia nilai negatif. Ini nilai negatif. Artinya apa? Dia bertolak belakang dengan aktivitas yang kita lingkari di sini. Artinya apa? Dia bukannya berhubungan secara positif terhadap aktivitas, tapi berhubungan secara negatif. Ya kan? Contohnya, kita bisa sebutkan metabolit ini bisa menurunkan gula, contohnya kan. Menurunkan gula. Tapi yang sebaliknya, variabel satu lagi, karena dia negatif, dia itu bukan menurunkan gula, tapi malah menaikkan gula gitu dalam darah tikus. Sedangkan variabel-variabel yang lain, dia tidak ada pengaruh apa-apa. Karena apa? Dia passing 0. Ini passing 0. Kira-kira jelas nggak ya? Jadi itu maksudnya saya jelaskan kenapa bisa si softwarenya itu menghitung gitu ya, mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Berpengaruh tidak itu ya tergantung interpolasi ini tadi. Kayak gitu. Ya, itu cara kita membaca di PLS ya. Di PLS itu kita pengen lihat senyawa aktifnya yang mana ya. Sudah itu juga kita pengen lihat prediksi aktivitas daripada suatu sampel yang baru kita produksi. Jadi new set of sample. Ya, itu tujuan PLS di situ kan. Ini cara kita membacanya seperti ini, cara kita membaca mana yang aktif, mana yang tidak. Ya. Sama lah ini kan baru variabel yang IY yang di sini. Kalau kita pengen tahu lagi yang variabel yang lain, contohnya ST4 ya. ST4 ini variabel W yang lain. Sama kita buat lagi ininya garis yang melewati 0. Sudah gitu kita buat interpolasinya lagi di sini, ya kan? Kita buat mana yang mendekati dengan garis yang baru tadi. Makanya kita lihat kan ada positif dan negatif, ada yang positif dan negatif. Ini yang positif ya. Contohnya yang ini kan positif nih. Dan dia dekat gitu loh dengan garis. Makanya dia tidak melewati garis 0. Tapi yang CRTP isinya dia negatif dan jauh, makanya dia besar ya.
Sedangkan satu lagi yang ini dia positif sebenarnya, ini positif sama positif, sama positif. Tapi dia jauh, makanya dia apa? Makanya dia mempunyai nilai injek significant error-nya besar. Oke. Artinya apa? Di antara sini yang sangat mempengaruhi variabel Y yaitu ST4 adalah variabel yang gelas ini. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah kemampuan PLS untuk memprediksi ya. Walaupun kita tahu bahwa si PLS ini tadi bisa memprediksi aktivitas biologis dari suatu sampel, tapi kita juga harus kenal gitu dengan istilahnya predictability ya. Ya, jadi nilainya itu harus di atas 0,9. Kalau 0,7 seperti ini nggak bisa kita gunakan. Artinya kalau kita buat suatu model kita buat suatu model, ternyata nilai prediktifnya itu R-square-nya kecil daripada 0,9, maka nggak bisa kita gunakan lagi. Kita nggak bisa gunakan. Ya. Kita harus mendapatkan nilai R-square-nya di atas 0,9, baru bisa kita gunakan. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira sampai PLS? Jadi tadi udah saya jelaskan PLS itu penggunaannya, terus bagaimana cara kita nilai aktif Y yang baru ya dari sampel yang baru. Kemudian juga saya sudah jelaskan bagaimana kita mendiagnosisnya. Saya sudah jelaskan bagaimana kita membaca loading plotnya ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu aktif atau tidak. Dan satu lagi, kalau kita mau memprediksi aktivitasnya, berarti kita harus memenuhi syaratnya apa? Syaratnya adalah R-square-nya antara yang diprediksi dengan yang di-observe, artinya aktual, R-square-nya itu harus di atas 0,9. Jadi, data ini kita dapatkan melalui lab kan? Ya kan? Kita lihat data baru, benar nggak dia bisa memprediksi tadi? Kalau dia bisa memprediksi dengan betul, lah berarti kan nilai R-square-nya hampir mendekati 1. Tapi kalau ternyata salah, ya seharusnya nilainya aktif, ternyata tidak aktif, berarti nilai R-square-nya pasti jelek. Ya. Nah, itu cara kita menggunakan PLS. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Mungkin masih bingung Pak Alfi karena Masih nggak bingung? langsung hands on. Mungkin nanti Oh setelah ya. hands on mungkin banyak pertanyaan. Atau minggu depan kita langsung aja ya, sebelum kita ke OPLS Kayaknya iya lebih seru. Kita ini udah teorinya udah terlalu banyak ya. Jadi jadi nggak hands on, jadi bingung ya. Tapi nanti setelah hands on baru ketahuan, oh maksudnya itu tuh ini toh teorinya. Ya. Iya, Teorinya iya. itu Saya ini pikir toh. juga Kan. begitu. Tapi nggak apalah, saya jelaskan dulu supaya nanti pas minggu depan kita bisa reverse balik kan. Oh maksudnya ini gitu. Jadi nanti saya kasih ya filenya. Semua kan punya laptop ya. Saya kasih filenya. Nanti diinstal aja filenya itu. File itu bisa berlaku selama 1 bulan. Selama sebulan. Jadi nanti hanya semua untuk di Windows operation ya, system atau bisa untuk Mac Windows. juga Pak Alfi? Enggak, Windows saja. Saja. Dia harus di laptop. Nanti saya kasih aja. Nanti file yang tadi nanti tinggal diklik, nanti dia otomatis dia akan install sendiri. Nah, terus saya akan kasih datanya. Data penelitian yang sudah terbukti ya. Nah, kemudian kita coba satu persatu mulai dari PCI, sudah itu sampai ke PLS gimana gitu ya. Itu teori sampai sini aja dulu, karena yang lain-lainnya ada OPLS, ada PSDI dan sebagainya itu nanti setelah kita benar-benar ngerti di hands on di PLS dengan PCI baru kita lanjutkan lagi ke OPLS dengan PSDI ya. Jadi yang sampai sini aja dulu teorinya. Setelah ini baru kemudian kita hands on.
Nah, setelah itu lagi nanti kita sambungkan lagi teori yang OPLS, OPLS dengan PSDE. Jadi yang di sini sudah ngerti dulu yang PCE dengan PLS-nya. Nah, kita hands on, baru terasa kan, baru kelihatan kan, baru kemudian kita coba main-main gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya saya buat ini pengertiannya gimana gitu ya, baru jelas di sana nanti. Ya, jadi kenapa kita harus memvalidasinya, bagaimana kita memvalidasinya, bagaimana kita membacanya gitu kan, bagaimana kita bisa membaca score plotnya, bagaimana kita menghasilkan score plot, bagaimana menghasilkan loading plot. Nah, nanti baru jelas setelah kita hands on. Iya. Tapi teori-teorinya memang ya seperti ini teori. Ini saya ambil dari buku Matrix langsung nih. Dari buku Matrix-nya yang dari Simca itu saya langsung aja ke sini. Apa namanya? Banyak semua tadi itu saya ambil dari buku itu semua tuh, yang itu sudah istilahnya udah saya bisa buat di sini karena apa, itu sudah dipublish kan, jadi nggak salah kan. Bukunya Alfi, juga nanti ada bisa nggak mulai dimulai dari data yang diperoleh aja. dari LCMS-nya, misalnya yang keluar dari dari mesin itu bentuknya kayak apa, baru nanti cleaningnya gimana gitu. Karena mungkin kan nggak tahu kok bisa dapat segitu itu kayak mana gitu. Kalau itu nanti itu sebenarnya saya mau jelaskan setelah ini, setelah saya bagaimana kita memproses data dari awalnya itu saya jelaskan setelah ini, setelah saya jelaskan alatnya aja nggak tahu ya. Tapi gitu. saya buat ini ya. Nanti bingung ini kok ada peak-nya, udah bingung kan? Oh ya Yun apa? Gitu, nggak tahu. Karena kita ada dua mahasiswa nih, mahasiswa farmasi dengan kedokteran. Yang mahasiswa kedokteran sendiri kan nggak pernah belajar ini. Instrumentasi alatan nggak pernah kan? Jadi sebenarnya saya langsung ini nih, langsung ada data jadi sebenarnya nih, ya kan? Dan nanti kalau udah tahu ini baru kita balik ke sana kan enak kan? Oh ini nanti kan ke sana begini, jadi ada ide gitu. Kalau kita belajar alat nanti seperti belajar ini alat untuk apa? Apa gitu. Jadi kita bisa ngambil ya alat itu penting apa? Nggak semuanya kita jelaskan. Yang penting aja di dalam alat tadi. Kayak fragmentasi kan ya mungkin ya nggak penting lah untuk tahu bagaimana proses fermentasi sebagainya kan. Ya penting itu nanti ada datanya, ada data ionnya, ada artinya, bagaimana kita itu kan itu aja. Nah, jadi minggu depan maksudnya saya langsung dapat data Excel-nya. Excel-nya itu yang kita data Excel ya, yang sudah yang sudah kita diolah proses. Iya. Kalau data berarti ini kita untuk melihat belajar untuk hands on PCA-nya ya, untuk pengolahan statistiknya. Iya. Validasi hitung-hitungan statistiknya. Kalau untuk dapat data Excel itu kan macam-macam alat kan beda-beda. Kalau misalkan itu NMR, saya gunakan Economics, MX, saya gunakan alat tertentu. Nggak tahu ya kalau itu bisa nggak saya online ya. Rasanya alatnya nggak bisa di online ya. Cuman saya bikin aja gitu ya secara garis besar ya. Waktu kita proses tuh apa yang kita buat ya, kita buat ininya gitu. Nanti setelah waktu kita belajar NMR nanti saya jelaskan bagaimana saya mendapatkan contohnya spektranya kayak gini. Nah setelah itu bagaimana itu prosesnya. Nah mungkin saya slide aja, saya nggak bisa tunjukkan online karena alatnya kan softwarenya kan ada di ini, ada di labnya. Saya nggak bisa online pasti kan. Kalau online kan ada virus segala macam nggak mau dia, orang-orang itu pasti nggak mau. Tapi kalau saya cuma snap aja, dia punya monitornya, mungkin bisa lah ya. Saya bisa itu kan. Tunjukin aja gitu. Tapi itu embedded di dalam alatnya ya biasanya. Atau di dalam kayak apa namanya di labnya itu dia sudah ada softwarenya, dia nggak boleh online itu, dia pasti dimatikan sama data virus kan. Saya masuk pakai CD. Pokoknya bawa CD nggak boleh. CD-nya pun nggak boleh yang CD yang kayak yang bisa di save. CD yang sudah betul-betul mati gitu. Kan supaya dia nggak ada virus. Dia kalau sudah ada virus, wah berabe semua. Kan? Itu masalahnya.
Jadi mungkin kalau waktu itu mungkin saya bisa jelaskan aja di snap aja ya, saya snapkan aja gitu, snap di ini yang dilakukan gitu kan ya. Nah, kemudian yang penting itu kita dapat data yang ini nih, yang setelah dapat data XY-nya, sudah itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Nah, gitu loh. Kan kalau untuk memproses itu kan sebenarnya kan kita bisa minta tolong sama orang yang punya alat itu kan. Terus aja dia, selainnya segala macam. Yang penting di kita itu adalah kita dapat data, SIMK, kita dapat apa peak-nya itu apa? Itu yang utama. Contohnya NMR. Bagaimana kita tahu bahwa itu glukosa? Gimana caranya? Ada, NMR-nya ada. Nah, yang penting itu dari tadi SIMK-nya dan cara mengidentifikasi. Nah, itu aja. Kalau cara proses, kayaknya sih, karena kita bisa minta tolong sama orang yang punya alat, bisa tolong. Kayak tadi Pak Zahar kan saya minta tolong kan, tolong Pak ininya, kalau yang dia bisa ini kan enak tuh kan. Karena dia yang punya software itu dia gitu, dia embedded di alatnya kan. Gitu. Nggak tahu kalau Usu mau beli alat sendiri, nah baru canggih gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Iya. Kita punya kok Proton 1D NMR. Ya. Cuman sama LCMS juga punya. Di USU. Cuman nggak bisa dipakai. Nggak kuat listriknya, lucu ya. Nah, mudah-mudahan depannya bisa dipakai. Iya. Oke lah. Oke, iya. Ya, jadi nanti di-share di grup aja ya Pak Alfi ininya, softwarenya. Ya nanti saya share aja di grup nanti. Kan bisa kan itu, nggak gede kok berapa. Saya share aja setelah ini. Iya. SIMK versi 14,1 kalau nggak salah. Tapi itu trial ya, semuanya trial. Jadi semua selama sebulan ini kan, selama sebulan ini kita bisa pakai. Nah, tapi setelah itu nanti yang nggak bisa pakai lagi. Kalian nggak bisa pakai. Saya kan ada ini, softwarenya ada lisensi, jadi nggak. Nanti ganti laptop baru bisa dipakai lagi. Iya, laptopnya baru lagi. Ganti laptopnya. Trial lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Student ini nggak pernah nanya-nanya nih, studennya nih. Diam aja nih. Mana studennya? Mas, sesuatu yang sangat baru barangkali. Saya pun kebayang lah dulu Pak Alfi waktu saya dulu kursus NMR itu. Kayaknya betul-betul macam ini, tidur enggak, bangun enggak tuh di ruang kelas. Pelan-pelan aja, pelan-pelan kita. Iya. Oke, gimana? Mungkin ada satu pertanyaan tuh Pak Alfi. Kalau misalnya kita ini ya, misalnya mau lihat dari metabolitnya, ini kan ada satu mahasiswa S3 farmasi. Kebetulan di sini ada nggak ya Ibu Nadroh namanya. Jadi beliau ingin melihat polimorfisme gen, kemudian mau dilihat dengan efek respon terhadap obat antihipertensi. Nah, jadi saya berpikir di situ kan kita juga bisa melihat sebenarnya kalau seseorang itu dia polimorfisme gen tertentu, itu kan metabolit yang dia hasilkan juga berbeda. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat itu? Misalnya lah, ada seorang, misalnya saya dengan Pak Alfi, saya punya polimorfisme itu, Pak Alfi enggak gitu. Nah, untuk melihat itu sementara kan kita punya banyak variabel yang lain ya. Tempat kita beda, kemudian pola makan kita beda, yang lain-lain itu berbeda. Nah, kalau misalnya kita mau melihat itu, berapa sampel yang harus, konsekuensinya kan berarti sampelnya harus banyak ya. Semakin banyak variabel perancu, semakin banyak jumlah replikasi yang harus dicari gitu kan Pak Alfi. Itu untuk melihat itu kira-kira jadinya nanti berapa jumlah sampel yang harus saya rekrut itu atau yang harus saya periksa, hitungannya itu gimana?
Kalau jumlah sampelnya Ada sama hitungan aja dengan khusus nggak? cara biasa gitu, cara yang biasa digunakan secara tradisional, konvensional kan Oh. ada rumusnya kan. Yang seperti Oh. biasa aja, penelitian-penelitian seperti biasa aja gitu. Oh gitu ya. Jadi Oh iya. sama aja. Tapi kan artinya dengan cara metabolisme ini kan kita kan ada latent variable. Jadi kita bisa reduce-kan dia punya variabel. Jadi cara perhitungan berapa jumlah sampel itu sama aja dengan penelitian-penelitian secara konvensional biasa. Itu kita ikutin aja yang seperti itu. Iya. Biasanya gimana yang kita gunakan kan ada rumusnya kan berapa. Iya. Kemudian untuk mengurangi variabel dari metabolit dari makanan ya, kan itu sebaiknya memang si sampel itu suruh puasa berapa jam? 14 jam cukup itu untuk misalnya kita paling tidak lah ya, karena kan saya hanya ingin mengurangi jangan sampai faktor perbedaan makanan antara satu individu dengan individu lain mempengaruhi metabolit yang kita periksa gitu. Ya. Sama lah dengan waktu kita ngecek ini, dicek kayak kolesterol kan, berarti kan kayak gitu 8 aja. sampai 10 jam ya, cukup ya. Oke. Gitu ya, itu bisa mengurangi faktor yang lain gitu kan. Iya, iya. Iya, karena metabolit ini kan sangat sekali dipengaruhi apa asupan yang masuk kan. Iya. Kalau dia baru makan ya langsung dia berubah. Iya, kelihatan. Itu tergantung dengan apa yang kita, kayak gula kan cepat sekali tuh gula naik. Tapi cepat turun juga kan gula. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lain ya ada juga penyerapannya yang lambat kan, ada yang cepat kan, itu tergantung dengan kita targetnya apa gitu ya. Oh iya, oke. Ya. Oke lah. Nggak ada lagi? Iya, silakan. Apakah itu silakan, nggak Prof. berpengaruh? Ya, Pak Alfi, apakah itu misalnya nggak berpengaruh? Misalnya kan kalau kita ini untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh itu, mungkin kita harus misalnya memperhitungkan waktu paruh ya dari zat itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekitar 14 jam gitu misalnya, sebagai patokan, apakah itu bisa digeneralisasi? Kan harusnya kan setiap zat itu kan beda-beda ya ininya. Artinya kan untuk dia secara teoritis kan untuk dia bisa artinya tidak lagi memberikan pengaruh itu kan paling enggak harus paling mencapai 6 kali waktu paruhnya gitu misalnya gitu ya. Nah, apa itu tidak menjadi suatu pertimbangan kalau cuma 14 jam kalau andai kata nanti waktu paruh itu kan kita patokkan artinya secara seragam begitu apa nanti nggak jadi masalah gitu. Makanya kita tergantung sama target kita apa gitu, target penelitian kita kan tergantung dengan apakah kita mau lihat ke semua metabolit atau metabolit tertentu gitu kan ya. Kalau dari segi waktu paruhnya berarti kan kita sudah ya itu pasti kita perhitungkan semua kan. Ya itu maksudnya kan tadi kan ada seperti patokan sekitar berapa ya, tadi kan Dokter Iwan tanya, oh mungkin sekitar 14 jam cukuplah itu gitu misalnya, gitu kan. Nah sementara kan secara teorinya kan waktu paruh itu tentu tidak sama pada semua zat. Nah maka oleh karena itu barangkali seperti yang Pak Alfis katakan kita mau lihat apa gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya mau melihat X, tentu kita harus memperhitungkan waktu paruh X itu. Iya, betul. Kalau ada misalnya X, Y, dan ini Z misalnya, tentu kita akan melihat masing-masing 3 itu dan kita mengambil yang terpanjang supaya nanti yang 2 yang lebih pendek itu memang pasti dia sudah hilang pengaruhnya begitu kan. Iya. Ininya waktu paruhnya gitu. Supaya jangan mengganggu nanti dia tuh ininya metaboletnya itu gitu. Iya betul. Jadi, kalau yang metabolit yang istilahnya hasil metabolisme dari bahan makanan itu mungkin sebagian besar itu sudah dieliminir setelah 8 sampai 14 jam ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita ada konsumsi bahan tertentu misalnya ada gunakan ekstrak atau apa, nah mungkin itu nanti bisa terlihat gitu ya di ininya ya.
Sebenarnya kalau gambaran metabolit. Sebenarnya juga nggak menjadi jaminan gitu ya bahwa bahan makanan pasti 14 jam udah selesai gitu ya, tergantung bahan makanannya juga kali ya. Jadi memang barangkali harus diperiksa dulu gitu. Ada preliminary-nya lah gitu untuk menentukan berapa waktu yang kita perlukan. Kalau perlu ada ini juga, ada studi pendahuluannya juga gitu. Kalau kalau kita ada preliminary study ya. Kalau kita memang mentargetkan ini ya, mentargetkan suatu metabolit tertentu ya, kita bisa juga. Karena itu saya tanyakan itu kan kalau kita mau nanti melingkan gitu antara genomik dengan metabolomik gitu. Jadi kalau misalnya dia genomnya seperti apa, ada perbedaan genetiknya seperti ini, apakah juga nanti dia ada perbedaan di metabolitnya gitu. Jadi ini seharusnya sih ada, cuman antara genomik, antara gen dengan metabolit ya. Iya, gen sama metabolit. Tadi makanan dimasukkan gitu. Iya, jadi misalnya saya mau lihat kan akibat dari perbedaan gen antara saya dengan Pak Alfi gitu misalnya. Nah itu kan juga kalau diperiksa dari serum, nanti kan akan terlihat banyak peak juga, yang mana peak itu dari makanan yang saya konsumsi sama Pak Alfi konsumsi yang beda-beda. Gitu. Misalnya saya banyak konsumsi makanan yang proteinnya tinggi, Pak Alfi banyak yang karbohidratnya tinggi. Tentu nanti itu kan mempengaruhi ininya, bukan karena memang perbedaan gen kita itu menyebabkan breakdown lipid di saya itu beda dengan Pak Alfi kan gitu takutnya nanti. Sebenarnya idealnya sih sama-sama dibuat dalam dua orang ini dibuat dalam kondisi yang sama ya, dalam kondisi yang sama semua gitu ya. Maksudnya asupan dari luarnya itu dibuat sama semua gitu baru bisa diperiksa metabolomnya. Jadi pada prinsipnya sebisa mungkin variabel perancu dikontrol gitu ya. Iya. Karena nanti akan susah analisisnya. Kalau seandainya tadi antara gen dengan metabolit, yang gen itu jadi X, yang metabolitnya jadi Y. Iya. Jadi gennya jadi variabel X, Y-nya bisa jadi variabel yang ini apa namanya Y. Nah tapi kita itu lagi gennya tadi stabil nggak gitu ya? Kadang ada juga gennya nggak stabil, dia dalam waktu detik dia bisa berubah. Kalau polimorfisme di gen stabil Pak Alfi. Misalnya nih yang Dokter Prof Dina punya itu kan kita ada sampel darahnya kan masih disimpan itu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat juga itu orang-orang ini punya polimorfisme di neuropeptide Y-nya apa enggak gitu kan. Baru nanti kalau ada polimorfisme bisa dibuat lagi di itu tadi kan di apa namanya metabolitnya beda, perbedaannya di metabolit yang mana gitu jika seorang tuh punya polimorfisme ini gitu. Itu namanya interatomics namanya tuh. Itu udah interatomics antara gen dengan metabolit. Interatomics ya. Kalau metabolomics dia metabolit dengan metabolit. Jadi kalau sudah ada gen itu udah beyond dari metabolit. Itu namanya interatomics. Jadi sudah interaksi antara gen protein dengan protein dulu tuh, dari protein kan baru ke metabolit ya kan. Nah itu udah ada ininya. Jadi kalau metabolomics dia metabolit. Nah gitu kan. Kalau ada masuk gen dia itu ada bidang lagi namanya interatomics, tapi bisa dilakukan juga sama prinsipnya sama aja, kalkulasi statistiknya begitu juga gitu. Sama aja ya. Iyalah. Tapi biasanya kalau dengan gen udah dengan gen yang protein, saya minta tolong sama orang genomics sama proteomics yang memang dia protein memang pakai LCMS stock juga, tapi dia kan ada cara sendiri tuh buatnya kan. Terus gen sendiri kan juga bisa kita buat genomik juga sendiri. Nah, dia memang buat. Saya biasanya kerja sama dengan orang genomik juga tuh. Kalau saya pengen lihat di ini ya pengaruh gennya. Saya kan berhubungan herbal pengaruhnya kepada gennya gimana, ke proteinnya gimana, sudah tuh ke metabolit gimana, sudah itu juga ada nggak gen yang di situ yang
yang punya hubungan dengan metabolit yang di tikus itu apa. Nah, itu ada lagi ininya. Jadi sebenarnya menariknya di situ karena luas ya. Kita kasih sesuatu tapi mekanismenya itu kuat di sana banyak. Oke, ya jadi mungkin udah jam 10 lewat. Kita cukupkan mungkin kuliah untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah dengan hands on mudah-mudahan bisa lebih jelas. Harap lihat lagi kuliah yang minggu lalu sama minggu ini karena 2 pekan ini kuliahnya agak berat ya. Jadi supaya bisa nanti di pekan depan kita hands on-nya bisa lebih jelas. Ya gitu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Alfi, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tinggal lama di diri kita, bisa kita aplikasikan. Baik, jangan lupa untuk mengisi absensinya di kolom chat. Saya tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwi. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin mau ngasih kuliah tempat lain ini. Iya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Alfi. Sama. Terima kasih.